Chili berhasil dikalahkan dengan mudah setelah Tusan dan Yuchu muncul. Sedangkan dalang dibalik semua ini masih bebas berkeliaran yaitu Gugo. Tusan dan semua orang tak tahu bahwa Gugo masih hidup dan pelaku utamanya. Meski Rusan telah beberapa kali menyelamatkan Liu, namun Liu yang patuh dengan aturan akan menangkap Rusan. Tak disangka Rusan mengambil keputusan yang mengejutkan. 我自己承担自己犯下的错误。如山，原来在你心里都是个贼。 Akhirnya Chili dan Anteknya berhasil ditangkap. Kini urusan kerjasama dua aliansi sudah berakhir. Dan waktunya Yuchu untuk kembali ke aliansi Yiki. Tak lama Luo muncul. Namun saat dia mendekat dan mengenalkan diri, Liu terkejut seperti ada sesuatu dengan Luo. 在下绿间文，幸会。幸会。我一会儿便出城，你先去吧。在他身上闻到了赤闪血的气息。你确定？确定。 Mereka semua berjalan keluar dari lembah naga dengan membawa Chili dan Anteknya. Yuchu yang mencurigai Luo berusaha memancingnya, namun tiba-tiba Chili berhasil melarikan diri. Tusan dan Yuchu terjebak di dalam lembah naga. Jembatan yang hanya satu-satunya jalan keluar telah roboh dan dihalangi pembatas kegelapan. Tusan dan Yuchu pun kembali ke lembah naga dan tiba-tiba在吸取我的妖力，他们在利用阵法放出时机。 Tak disangka kekuatan Chili sangat besar hingga Tusan terperangkap tak berdaya. Yuchu pun tak mampu menembus kekuatannya. Dan ternyata semua ini adalah siasat Gugo untuk membebaskan Shiji dengan meresap kekuatan spiritual Tusan. Yuchu menjelaskan bahwa Tusan bukanlah orang yang menghabisi adiknya, namun Gugo terus menghasutnya. Dan akhirnya Shiji berhasil bebas dari segel pohon kegelapan. Dan Tusan tak sadarkan diri. Yang sontak saja membuat Yuchu murka, dia mengeluarkan darah spiritualnya. Dan akhirnya Chili sadar bahwa yang telah menghabisi adiknya adalah siasat Gugo. Dia hanya dijadikan alat. Namun semua sudah terlambat karena Shiji sudah berada di sana. Chili pun murka mengerahkan seluruh kekuatannya. Yuchu dan Tusan yang masih tak sadarkan diri sudah berada di lembah yang dikeluarkan oleh Chili. Sedangkan Chili sendiri mengeluarkan seluruh kekuatannya untuk menghancurkan naga api beserta Shiji dan Gugo. Yuchu pun dengan segera menolong Tusan. Tak lama mereka pun sudah berada di atas dengan kondisi yang sangat terluka parah. Yuchu berusaha mendekati lagi Tusan, namun anehnya Tusan masih tak memiliki perasaan. Padahal Shiji sudah keluar dari ikatan bibit perasaan Tusan. 你伤得很重，感觉如何？松手。 不如我先想办法出谷。不要留我一个人在这里。 Tusan mencari cara untuk keluar dari lembah naga dengan mengelilingi sekitar. Dia menemukan jalan keluar melalui sungai gelap. Sementara Luo yang masih menunggu Tusan di hutan dikejutkan dengan kemunculan Shiji dan Gugo yang ternyata masih hidup. Tak disangka ternyata Luo adalah seorang pengkhianat. Dia tunduk karena Shiji yang telah membangunkannya. 见到我很失望，怎么？属下拜见妖尊。你忘了是我用力量？不敢。 你给我记住了，红红送入陷阱，你替我传递涂山消息，留在他身边，听我的命令行事。是。 Akhirnya Yuchu kembali pulih dan sudah berada di Gunung Tu bersama Tusan. Yuchu mencoba menjelaskan tentang kasus tewasnya Chisan. Pelakunya diduga orang yang dekat dengan Tusan, karena Yuchu sudah curiga dari awal bahwa Luo pelakunya. 此人可能离你很近，你有没有想过，算准了时间构陷于人，肯定非常熟悉你的日程。 你想说什么？你我相识不久，为何要信你？
等等， Yuchu memanggil Lai untuk mengatakan yang sebenarnya apa yang terjadi dengan Tusan karena dia teringat Tusan mengatakan baru mengenal Yuchu. Padahal Yuchu sejak kecil bersamanya, namun Lai tidak mengatakan kebenarannya. Lalu Yuchu mengatakan yang mengejutkan bahwa Luo adalah seorang pengkhianat yang menjadi mata-mata Shiji. 红红是不是忘了我？你等我说实话， 我还是喝酒吧。 会不会是有人给红红动了手脚？ 没人对大当家做过什么。 我不信。你们要找到那个奸细，玉见闻在他身上闻到了赤闪血的气息，是东方洛。拜托你帮我盯紧点的。 Liu yang sudah kembali beraktivitas didatangi oleh petinggi sekte. Dia menyampaikan bahwa Rusan yang ternyata masih hidup sedang ditahan dijatuhi hukuman 60 tahun penjara. Liu merasa bersalah karena telah membawa Rusan untuk dihukum. Liu menemui Rusan dan membawanya untuk dipindahkan ke penjara Huntian. 好久不见，相识一场。 当你回来， Lai yang ditugaskan oleh Yuchu untuk mengawasi Luo menemukan petunjuk yang akan membahayakan keselamatan Tusan. Dan benar saja, saat Luo akan mencelakainya dengan tepat waktu Lai muncul. Tak lama Luo pun kembali ke gubuknya dan terlihat Yuchu sudah berada di sana. 再好，也终有一日会爆。 既然怀疑，总要拿出些证据。 证据，我会给你的。 Yuchu mencari bukti mendatangi sebuah toko yang pada saat kejadian Luo sedang berada di sana. Setelah mendapatkan bukti yang kuat, Yuchu mendatangi Luo namun yang keluar malah Tusan. Yuchu menjelaskan semua kepada Tusan tentang kejanggalan Luo. Namun Tusan tetap dengan pendiriannya tak percaya perkataan Yuchu. Karena tak mampu lagi membuat Tusan sadar, Yuchu pun pamit akan meninggalkan Gunung Tu. 我知道你相信东方洛，我守了他几百年， 你难道不怀疑吗？ 这一切不过是你的猜测，为何一直认定他是凶手？ 是你被蒙蔽了双眼。我劝不动红红，只能另寻他法。走了。 Yaya dan Lai melaporkan data orang yang mengunjungi pasar saat kejadian tewasnya Cisan, dan Luo berada dalam daftar tersebut. Namun Yaya mengatakan bahwa Luo tak mungkin mampu melakukannya. Sementara Luo didatangi lagi oleh Shiji dengan mengancam harus membawa Tusan ke sungai Loyi dalam waktu 7 hari. 竟敢空手护命，加强了戒备，属下不敢。 这是没用。你设法把涂山红红带至落月后，7日之后， Lai menemui Tusan untuk mengatakan hal yang sama tentang Luo. Pendirian Tusan tak berubah, tetap percaya sepenuhnya kepada Luo. Namun Lai tetap akan mengawasinya. Sementara Yuchu yang sudah kembali ke Wisma Api Dewa dikejutkan dengan sadarnya Pusen yang mengatakan bahwa petinggi aliansi yang bernama Nanggo terlibat. 我想起来了，谁？是南宫氏。 Nanggo mendatangi Rusan mengabarkan bahwa Liu telah diculik oleh Shiji dengan tujuan agar Rusan kabur dari tahanan. Menurut aturan, siapapun yang kabur dari Huntian akan dihukum mati. Sementara Liu kini sedang ditahan oleh Shiji untuk dijadikan alat. 玉坚文永远都不会出现在来魂天典狱的途中，可惜呀，生死不明啊，正在魔掌之中。消息我已经带到。敲什么敲？他不能放我出去，只要能护下他。 Tusan dikabari oleh Yuchu bahwa Nanggo terlibat bersekongkol dengan Shiji. Tusan pun dengan segera pergi akan mendatanginya. Sementara Nanggo yang sedang bersama Gugo dikejutkan dengan kemunculan Tusan. Akhirnya penyamaran Gugo terungkap, otak dibalik semua kekacauan. Yaya menanyakan siapa mata-mata yang berada di Gunung Tu, namun Gugo tak menjawabnya. Misinya ingin menghancurkan klan manusia melalui tangan Gunung Tu, yang sontak saja membuat Yaya murka. Akhirnya Gugo tewas dan Nanggo telah ditahan. Keesokan harinya saat Yuchu dan Pusen sedang makan, tiba-tiba ada seseorang yang tewas. Yuchu menerima pesan dari Luo menunggunya di tepi sungai Loyi. Yuchu pun akan segera mendatanginya meski telah diperingatkan oleh Pusen bahwa ini adalah jebakan. Sementara Lai yang sedang berada di Gunung Tu mengawasi Luo, mengirim pesan kepada Tusan bahwa Luo tidak berada di Gunung Tu. Dan tiba-tiba Lai diserang.
Tusan yang sudah menerima pesan dari Lai dengan segera akan mendatangi sungai Loyi. Sementara Yaya disuruh untuk kembali ke Gunung Tu membantu Lai. Dan Yuchu yang sudah tiba di tepi sungai Loyi langsung menerima serangan.很意外吗？怎么是你？自如今灵力竟强了这么多，涂山红后不能恋战。东方月初，这回算你整。 Shiji sementara mengalah dan menyimpan kekuatannya untuk melawan Tusan. Tak lama Luo pun muncul. Kecurigaan Yuchu selama ini ternyata benar bahwa Luo seorang pengkhianat. 废话少说，找死！红红，你听我解释。他看到了。 Dan kini terungkap sudah pengkhianatan Luo yang disaksikan oleh Tusan sendiri. Namun Yuchu kecewa karena Tusan masih saja memaafkannya. Sementara Liu yang sedang ditahan berhasil dibebaskan oleh Rusan. 吕千婉，你怎么这么凉？血能克制冰寒。你怎么这么傻？送我回。 我带你回涂山去疗伤。 Ketua aliansi Yiki mengumpulkan seluruh petinggi sekte untuk menyaksikan hukuman yang akan diberikan kepada Nanggo. Dia dikeluarkan dari aliansi dan dieksekusi. Dan selanjutnya menghadirkan Rusan yang telah melakukan kesalahan besar kabur dari tahanan Huntian. 认罪，按律当死。颜如山越狱另有原因，对他的处置理应斟酌。因为他想救我，因为我们两情相悦。按律该如何处置？颜如山逃狱之事，应追加刑期40年。成的刑期共计100年，对你的判决认也不认？伏法认罪。颜如山，带下去。 Luo ditangkap oleh Shiji. Dia murka karena telah gagal menjalankan misinya. Yang dikirim pesan malah Yuchu bukan Tusan. Hingga kesempatan bertarung dengan Tusan gagal. Luo sengaja melakukannya karena takut Tusan terluka. 我喜欢红红，与死了有什么区别？我活着。可惜呀、这世上没有后。 Tusan menerima pesan dari Shiji bahwa Luo berada dalam genggamannya. Akan dihabisi jika Tusan tak datang. Yuchu meminta izin untuk menemaninya. Mereka berdua pun pergi. Tak lama terlihat Tusan yang sudah dirasuki oleh Shiji. 他中了10级的狐念，你不是东方路，我们只能擒住他，而不能杀了他。 东方路，你醒醒，红红的心有顾忌，不要被时机压制了心智。 Tusan dengan setengah hati melawannya hingga dia kalah. Yuchu mencoba menyadarkan Luo untuk mengendalikan ingatannya. Tak ada jalan lain, Luo memutuskan untuk menghabisi dirinya sendiri.对不起，做了许多错事。 涂山红后，你终究还是杀了他。 Dan lagi-lagi, Shiji melarikan diri. Setelah kematian Luo, Tusan menyegel tempat tinggalnya. Namun ada yang aneh dalam benak Yuchu saat Tusan mengatakan Luo adalah temannya. Yuchu terus berpikir demi apa Tusan melupakan dirinya jika bukan demi Luo. Dan hanya Yuchu yang dilupakan sedangkan yang lain tidak. Yuchu pun mengingatkan Tusan dengan memberikan topeng bahwa dirinya pernah bersama selama belasan tahun. Tusan pun yang sudah benar-benar lupa merasa heran. 这张面具是当初你我一同从人族世界勾回，是你把我救回涂山。我在那小阁一住便是16，有好多好多，也是再次向你告白。你的东方路，那是为了什么？ Tusan terus merenung apa yang sebenarnya terjadi antara Yuchu dan dirinya. Namun semakin berusaha mengingatnya, jantungnya semakin sakit.
Tusan pun menduga sebelum mengorbankan bibit perasaan apakah Yuchu yang dicintainya. Dan saat Yuchu sedang berjalan, tiba-tiba Yaya muncul memarahinya dengan mengatakan jika Tusan jatuh cinta maka dia akan mati. Yuchu pun terkejut dan bertanya alasannya. Akhirnya Yaya membawa Yuchu ke dalam pohon kegelapan dan terlihat bibit perasaan Tusan berada di sana yang menyebabkan melupakan orang yang dicintainya. Tusan melakukannya untuk mengurung Shiji demi keselamatan dunia. 他接触了情种，以情力封印世纪。原来你心里有我，所以你明白了吗？难道就没有补救之法了吗？可是你会死的。我从来都不怕死。 Dengan waktu yang singkat, Yuchu diizinkan membawa Rusan menemui Liu. Sontak saja Liu terkejut melihat Rusan berada di hadapannya. Rusan meminta izin kepada Liu untuk menggunakan ilmu kesedihan yang akan melupakan satu sama lain untuk selamanya. Karena Rusan khawatir jika Liu akan menunggunya selama 100 tahun sebagai masa tahanannya. Namun dengan tegas Liu menolaknya. Hidup atau mati dia akan tetap menunggunya. 不要再等我了，就当从来没有遇见过。我吕坚文的感情我自己说了算，我不同意。我还能等到你回来呢。 我都不会离开你。好。绵延到天荒地外方。 Tusan diperiksa oleh Yuling. Tak menyangka ternyata dalam hatinya muncul bibit perasaan baru yang akan tumbuh dan mekar seiring berjalannya waktu. Tusan yang melihat hubungan erat antara Liu dan Rusan meski tak bisa bersama, membuatnya menjadi sadar apa yang telah dilakukannya salah, mengorbankan bibit perasaan tanpa persetujuan Yuchu. Dan akhirnya Tusan menerima kembali Yuchu meski kenangan bersamanya telah hilang. Mereka akan memulainya dengan warna yang baru. 对不起，忘了之前的事情。记住情种之后，将往事告诉我，你可有耐心？好啊，我已经再次爱上你了。 Tusan menulis nama Yuchu di pergelangan tangannya karena ditakutkan dia akan melupakannya lagi Yuchu dalam sekejap. Dan benar saja, saat Tusan sedang bersama Yuchu, dengan seketika Tusan lupa lagi siapa Yuchu. 再等我一下。我为何会来此？月初，月初是谁？你看。 Yuchu memanggil Lai dan Yaya karena sudah tak tahan lagi dengan Tusan yang bisa lupa kembali dalam sesaat. Dia memohon untuk mengabulkan permintaannya, melakukan solusi mengembalikan bibit perasaan Tusan. Akhirnya Yaya mengatakan hanya ada satu solusi, yaitu dengan membelah setengah hati membekukan bibit perasaan. Namun dengan resiko yang tinggi, jika suatu hari Tusan tak mencintai lagi Yuchu, maka Yuchu akan tewas. Tak ada pilihan lain, Yuchu pun melakukannya. 护板心，凝情种将会枯萎致死。若有朝一日他不再爱你，把心给你，我愿意。 再也不会忘记我了。是谁在喊我？ Dan akhirnya ingatan Tusan kembali pulih. Dia merawat Yuchu yang tak sadarkan diri di Wisma Api Dewa. Fusen yang menyukai Yuchu hanya bisa melihat dari kejauhan. Setelah beberapa hari akhirnya Yuchu tersadar. Saat mereka sedang berdua, muncul Fusen mengabarkan ada undangan dari Ketua Aliansi Yiki untuk seleksi pemilihan ketua baru. 将于明天黄昏前，明日一早去于王权山庄参加选拔，说是请有志于盟主之位的弟子。王权盟主给各大世家发讯，会落入何人之手？只是不知这盟主之位，舍我其谁？ Para ketua sekte dari penjuru bumi sudah mulai berdatangan. Ketua mengumumkan siapapun yang mampu mendapatkan plakat ketua aliansi, maka dialah pemenangnya yang akan menduduki ketua selanjutnya. Hai有我这一关，放马过来。 盟主令认主，东方月初。
Akhirnya Yuchu berhasil mengalahkan ketua dan mengambil plakatnya. Ketua pun mengumumkan bahwa kini Yuchu adalah ketua aliansi Yiki berikutnya. Sementara Tusan kembali ke Gunung Tu, Lai dan Yaya pun menyambutnya dengan gembira karena kini Tusan telah kembali seperti dulu. Saat mereka sedang berbincang, dengan mengejutkan tiba-tiba Lai menghilang sambil mengatakan gerbang hantu. Dan ternyata selama pergi 3 tahun dan kembali ke Gunung Tu, Lai adalah cloningannya yang asli sedang berada di gerbang hantu. 凭这点能耐， 你挡不住的，屠杀红。